Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Selamat sore Tribuners yang ada di rumah. Jumpa lagi bersama saya Teguh Prastio di gelaran Urban Fest. Seperti biasa, tamu ngobrol-ngobrol kita adalah teman komunitas yang ada di Provinsi Lampung. Dan untuk sore ini, teman ngobrol kita adalah dari komunitas Ceban dengan temanya kolaborasi berbagi makan gratis. Dan sepertinya kita sudah bergabung dengan teman-teman dari komunitas Ceban. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore kakak-kakak sekalian. Selamat sore Bang. Bisa memperkenalkan diri nggak nih kakak-kakak? Oke, aku dulu kali ya. Boleh. Izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meliana. Usia saya 24 tahun. Status single. Alhamdulillah sekarang bekerja di salah satu PT yang berkecimpung di dunia properti syariah, yaitu salah satu PT. Alhamdulillah. Dan juga aktif di relawan kemanusiaan di beberapa komunitas dan juga lembaga, dan juga mengajar. Selain bekerja juga, saya juga mengajar Taman Pendidikan Al-Quran, gitu sih Bang. Ini itu aja, lagi nggak Bang? Kalau di komunitas Ceban sebagai apa Kak? Di komunitas ini aku sebagai foundernya. Oh, sebagai founder ya. Lalu iya, kakak yang satunya Kak Devi? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devi Berenasari. Umur sekarang alhamdulillah udah 23 tahun. Udah 23 tahun sekarang, alhamdulillah saya bekerja di salah satu CV atau di Mayangsari. Kalau di komunitas Ceban sebagai apa nih Kak Devi? Saya sebagai korlap. Korlap, wah kayak mau demo ya. Yang suka ngatur-ngatur ini nih. Ya. Mungkin ini Kak, kita mungkin Tribuners yang ada di rumah masih bingung nih. Komunitas Ceban ini sebenarnya apa sih? Bergerak di bidang apa? Lalu kapan berdiri dan lain sebagainya? Bisa cerita nggak nih Kak? Oke. Amelia lah ya sebagai founder. Ya teman-teman. Sebenarnya kalau kegiatan Ceban ini kan sebenarnya singkatannya dari Cipta Rasa Menebar Kebaikan. Jadi kita ini ngajakin teman-teman nih untuk menciptakan rasa kebaikan gitu. Sebenarnya berdirinya itu baru bulan Mei, baru banget sebenarnya untuk Mei komunitasnya. 2021 ini, ya. Masih baru banget kalau kegiatan komunitasnya. Tapi sebenarnya kegiatan bagi-bagi makanan ini sebenarnya udah lama banget. Sejak 2018 kita waktu itu gabungnya masih bareng komunitas di masjid bareng-bareng Ibu Majelis Taklim gitu sih Bang. Nah jadi kalau Ceban ini akhirnya aku buat, kalau yang komunitas satunya bareng sama Ibu-Ibu Majelis Taklim kan. Nah, kalau Ceban ini kita lebih sama anak-anak mudanya nih Bang, yang milenial nih Bang gitu. jadi biarin karena kan 2020 nih kita awalnya ini Bang mikirnya waktu itu masjid kan pasca Covid kan kegiatan tuh vakum ya Bang. Iya. Semuanya vakum gitu. Jadi gimana caranya nih kita buat kegiatan yang memang hidupin masjid juga gitu, salah satunya masjid juga gitu kan. Baik itu remajanya, baik itu anak-anaknya. Nah, akhirnya terciptalah nih Bang Ceban ini, Cipta Rasa Menebar Kebaikan. Nah, awalnya kok Ceban ya gitu ya. Karena kayaknya kalau kita bareng-bareng nih, the power of 10.000 kayaknya oke nih gitu kan. Kayaknya nggak berat-berat banget nih gitu kan. Akhirnya Ceban, apa ya singkatannya Ceban ya? Oh iya, Cipta Rasa Menebar Kebaikan. Awalnya ini sih Bang, bareng sama anak-anak teman-teman sih, akhirnya kita ngidupin remaja-remaja di masjid nih untuk ngidupin lagi masjidnya. Alhamdulillah sih Bang, kalau kita sebenarnya dari 2 tahun lalu sebenarnya udah tergabung 15 masjid. Nah di karena Bandar ada Lampung itu 15 masjid. Bandar Lampung, ya di Bandar Lampung. Kita bareng sama
ada komunitas bengkel sedekah yang etalase makan gratis itu. Iya. Nah, itu kita gabung sama mereka. Nah, pemudanya nih namanya Ceban, Cipta Rasa Menebar Kebaikan. Jadi ini para remaja-remaja nih yang kangen nih Bang, sebenarnya mereka pada kangen untuk kegiatan kan. Akhirnya kita ajak mereka gitu. Akhirnya kolaborasi, bukan cuman kita tim Ceban aja, akhirnya kita kolaborasi juga sama remaja-remaja masjid di seluruh Bandar Lampung juga gitu. Kalau sampai sekarang sudah ada berapa anggota nih Kak di Ceban sendiri? Ya, kalau timnya sendiri, kalau tim Cebannya ya, kalau tim Cebannya itu alhamdulillah sudah sekitar 15 orang. Kalau tim Cebannya. Tapi kita juga ada grup donatur gitu. Donatur gitu. Kita ada mereka donatur setiap minggu, bahkan setiap ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali. Pokoknya kita ada donatur juga, dan itu sudah sekitar ada 40 orangan donatur yang tergabung di Ceban gitu. Kalau untuk volunteer sendiri ada nggak Kak? Untuk volunteernya sendiri ada? Volunteernya kita yang tim Ceban tuh dari Risma itu termasuk volunteer Bang. Kalau volunteernya dari Risma itu ya? Ya Risma itu volunteer, dan itu banyak. Kalau dari Rismanya, dari setiap masjid itu sekitar 10 masjid dia ada Rismanya, dan itu tergerak sebagai volunteernya gitu. Oke, kan berdiri kan sekitar bulan Mei ya 2021. Ya. Nah sekarang bulan Juli, sudah ada aktivitas yang dilakukan nggak Kak? Gerakan-gerakan apa, melakukan apa? Udah, alhamdulillah kalau dari bulan kemarin ini kegiatan kita kan biasanya setiap hari Jumat Bang. Ya. Kita setiap hari Jumat kalau untuk makan gratisnya. Kalau untuk yang tim Ceban, kita udah jalan ke 5 Jumat. Jadi 5 pekan kita udah jalan. Untuk kegiatannya, kita akhirnya menghidupkan Rismanya lagi. Dan itu udah banyak banget kegiatannya kalau untuk anak-anak Rismanya. Makanya akhirnya kita backup juga lewat tempat makan gratis ini untuk hidupin masjid-masjid nih gitu loh. Jadi anak-anak rame, remajanya rame, TPA juga kita hidupin lagi. Sebenarnya tujuannya itu Bang. Nah nanti setelah masjid ini rame lagi, bukan cuma di masjid, tapi kita juga bakal ada ke panti, kita juga bakal ada outbound mungkin sama anak-anak atau anak-anak panti, anak-anak TPA. Sebenarnya banyak Bang nanti next kegiatannya. Mungkin kalau misalnya keadaan COVID juga udah membaik ya Bang ya, karena kita juga kan agak sulit bergerak nih karena COVID kan masih terus-menerus meningkat juga termasuk di Lampung. Jadi kalau untuk kegiatan di luar agak kita ini dulu gitu. Kita fokus dulu mungkin ke masjid-masjid dulu deh gitu. Sama paling bagi-bagi makanannya kayak mungkin ke panti, pondok, pesantren, sama teman-teman yang mungkin ada kegiatan event yang memang mau kolaborasi sama kegiatan Ceban tuh bisa gitu Bang. Kalau untuk Kak Devi sendiri ada kesulitan nggak Kak menjadi seorang korlap dalam aktivitas komunitas Ceban? Cerita dong. Oke. Jadi kalau misalkan kesulitannya sih nggak ada ya Kak, cuman mungkin waktunya aja kadang. Jadi saya ini paling cuman nge-share gitu. Untuk terjun langsungnya mungkin baru sekali ini saya bisanya. Gitu sih. Kalau untuk dari aktivitas korlap sendiri sebenarnya apa nih Kak job desk-nya untuk komunitas Ceban sendiri? Gimana? Job desk dari teman-teman korlap di komunitas Ceban sebagai apa nih Kak? Apakah terjun langsung di lapangan ketika pembagian makan gratis atau seperti apa? Kalau saya lebih ngebantu Mbak Melinya, ngebantu masak atau enggak masuk ya ngepakin makanan gitu. Itu oke. Kalau dalam satu aktivitas pembagian makan gratis kan setiap hari Jumat, biasanya ada berapa banyak Kak yang dibagikan? Kalau untuk nasi ya, kalau untuk Ceban sendiri kita ada bengkel sedekah. Jadi kita kolaborasi sama bengkel sedekah itu ada 4 dapur. Jadi termasuk dapur, ya? Ada 4 dapur. Yang pertama di daerah Dunya, yang kedua di daerah Langkapura, yang keempat di daerah Raja Basa, yang bareng sama tim Ceban itu juga, yang satu di daerah Lehalim. Nah, jadi 4 dapur ini kita bagi pembagiannya. Misal kayak untuk tim Ceban sendiri di daerah Raja Basa. Jadi kita nge-backup masjid yang udah tergabung di daerah Raja Basa dan juga Tanjung Senang.
Gitu juga di dapur Langkapura, di dapur Nyai, dan di Halim. Jadi kita bagi sih Bang. Kalau di Ceban sendiri itu kalau nasi itu bisa sekitar 60 sampai 100 box gitu. Dan juga itu bukan cuma nasi aja sih Bang, kadang kita juga ada tambahan kue-kue, aqua, karena terkadang ada aja gitu donatur yang tiba-tiba nganterin ke dapur, nganterin ke rumah, Mbak saya mau ngasih aqua, Mbak saya mau ngasih kue, atau Mbak saya mau ngasih bahan puding dan lain-lain, itu akhirnya kita kelola sih Bang. Jadi nggak sebatas hanya nasi, kita juga ya nasi ya kue, aqua, pokoknya ya teman-teman supportnya itu ya itu yang kita akan salurkan kepada teman-teman gitu Bang. Berarti makan gratisnya ini yang dibagikan setiap di masjid setelah pulang sholat Jumat ya Kak? Ya betul Bang. Yang dibagikan ke masyarakat itu? Iya. Oh enggak, artinya tim Ceban tidak juga langsung terjun ke jalan gitu, ada pembagian-pembagian di beberapa titik kaum duafa? Kalau itu sebenarnya udah sering juga Bang dijalanin. Cuman memang kalau untuk bulan dari awal bulan Mei Juli ini kita memang lagi fokusin untuk masjid, karena memang kita mau gerakin remajanya nih, masjid-masjidnya dulu. Kalau sebenarnya di jalan-jalan sebenarnya kita udah sering Bang. Kita juga kolaborasi sama lembaga sosial. Kemudian kita ke Kampung Nelayan. Itu juga bakal nanti next lokasi-lokasi kayak Bakung, Kampung Nelayan. Sebenarnya kita sudah sering sih Bang, kayak gitu. Cuman kalau memang dari aktivitas Ceban ini, memang visi misinya adalah utamanya kita mau ngidupin dulu masjid-masjid yang memang vakum nih setelah pasca Covid. Tapi next kalau memang nanti sudah berjalan lancar sesuai dengan yang kita pengen nih, baru nanti kita bakal ngelebarin sayap lagi sih Bang gitu, bukan cuma di masjid doang gitu. Sebenarnya kalau di jalan-jalan memang udah sering sih Bang kita juga. Kita ke lokasi-lokasi sih. Kalau untuk komunitas Ceban sendiri masih terbatas di Bandar Lampung atau sudah ada di beberapa kabupaten kota Kak? Kita masih terbatas Bang di Bandar Lampung, masih terbatas banget sebenarnya. Kalau ada teman-teman yang mau gabung juga boleh Bang. Berarti kita masih terbatas banget ya, karena memang kalau Ceban masih baru. Cuman memang kalau tim sendirinya masih terbatas, volunteer itu masih terbatas. Cuma memang kalau donatur memang sudah lumayan banyak kalau donatur, karena mengingat sebelum Ceban berdiri kita sering mengadakan kegiatan sosial kan Bang. Jadi teman-teman yang akhirnya trust ke kita ya tetap gabung ke kita gitu. Berarti teman-teman Ceban juga membuka peluang buat teman-teman yang ada di kabupaten kota di Provinsi Lampung untuk bisa bergabung. Oh, bisa banget, Bang. Ada syarat-syarat nggak kalau misalnya teman-teman mau bergabung ke komunitas Ceban? Misalnya dari Metro, Lampung Timur. Syaratnya adalah keinginan, keikhlasan, dan juga dapat meluangkan waktu, insya Allah. Bisa langsung kepoin mungkin ya di media sosial dari komunitas Ceban ya? Ya Bang. Kalau ada kegiatan next, apa yang akan dilakukan nih Kak? Ada rencana mau buat kegiatan apa nih dalam waktu dekat? Waktu dekat sih kita juga bakal ini sih Bang, rencananya kita bakal ke ini. Kemarin kan kita masih nih, pengennya kita mau ini sih sambil ke rumah-rumah panti. Kita mau sambil edukasi pendidikan sama adik-adik gitu sih Bang, sama kita. Biasanya kita juga kolaborasi sama komunitas yang memang bergerak sama bidang pendidikan. Itu sih Bang. Sama kita juga, cuman karena memang terkendala COVID ini, sebenarnya kita dulu sering edukasi ngajak teman-teman anak-anak panti gitu, kayak waktu ke museum, ke taman kupu-kupu, kita edukasi seperti itu sebenarnya. Pengennya seperti itu, cuman karena memang sekarang keadaannya memang tidak memungkinkan, jadi mau nggak mau tim Ceban yang memang harus mendatangkan ke lokasi gitu kan. Untuk waktu dekat ini sih insya Allah, kalau memang Allah mengizinkan, kita bakal ke panti-panti sih Bang, kita bakal edukasi pendidikan gitu Bang. Edukasi, belajar bareng-bareng. Kalau kita bakal kolaborasi juga dengan komunitas yang memang bergerak dalam bidang pendidikan gitu. Berarti memang dari awal memang tim Ceban tidak awam untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai komunitas ya Kak? Oh iya, karena memang aku juga sejak 2018 aktif di kegiatan sosial Bang, relawan. Saya masyarakat relawan Indonesia. Iya. Saya bareng lembaga sosial juga yang memang ada di Lampung, yang memang
berkecimpung di dunia sosial, baik kebencanaan, dan itu juga bukan cuma kalau yang dari belajar dari pengalaman sebagai relawan, bukan cuma di Bandar Lampung, tapi memang aku juga membackup relawan-relawan yang memang ada di seluruh Lampung gitu sih Bang. Ya artinya memang kegiatan kalau dilakukan bersama-sama itu kan akan menjadi lebih ringan ya. Betul, Bang. Bisa menyatukan banyak pihak gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat pesan-pesan buat buat Tribuners yang ada di rumah? Ya. Ada pesan-pesannya nggak Kak? Kalau aku pribadi sebenarnya kalau kita pesannya adalah jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan sih Bang. Jangan pernah lelah berbuat kebaikan, karena sekecil apapun itu, kayak kegiatan kita nih namanya ceban ya, mungkin kata orang receh banget 10.000 gitu, tapi ternyata 10.000 itu kalau dirasakan itu banyak banget manfaatnya gitu. Kadang kita nggak tahu nih, ada teman-teman kita yang memang kadang di luar bekerja sebagai buruh, tiba-tiba kita kasih makanan yang dia sedang lapar gitu ya Bang, dan dia merasakan nikmatnya yang kita berikan itu kan, itu sebenarnya kebaikan yang memang, dan itu malah bakal menjadi berlipat-lipat ganda kebaikannya, karena memang itu dirasakan dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang tepat gitu kan. Terkadang hal-hal receh yang kecil itu yang malah sebenarnya kalau itu kita lakukan secara konsisten, itu yang malah membuat hal besar kan. Jadi jangan pernah menganggap kebaikan walaupun sekecil apapun, ya karena kebaikan itu tetap kebaikan gitu. Ya, mau sekecil apapun itu tetap kebaikan gitu sih Bang. Setuju banget. Kalau Kak Devi apa? Ada nggak? Kalau menurut saya, ya buat kan karena kita kan masih muda tuh ya. Jadi ya harus meluangkan waktunya atau memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Karena bisa jadi bisa jadi apa yang kita luangin itu bermanfaat bagi orang lain, dan itu juga buat amal jariah kita sih sebenarnya. Ya kan? Iya, benar-benar. Karena ya seperti tadi dibilang bahwa sekecil apapun kebaikan ya tetap sebuah kebaikan. Dan di mata Tuhan juga kan itu sebagai pahala ya. Oke Kak, terima kasih ya atas waktu ngobrolnya. Oke Bang. Jangan kapok-kapok kalau misalnya Tribun Lampung ngajak ngobrol lagi buat komunitas. Siap Bang, kita kapan-kapan bisa kolaborasi lagi ya Bang ya. Siap, insya Allah. Bareng, bisa banget nih Bang. Mungkin terakhir menginfokan kalau misalnya Tribuners yang ada di rumah pengen donasi itu di mana? Apakah ada nomor rekening atau harus menghubungi media sosial dari Ceban? Kalau ada media sosialnya bisa disebutkan. Ya Bang, kalau teman-teman nih mau kepo ini kegiatan Ceban, itu bisa follow Instagramnya yaitu Ceban Yuk di Instagram. Nanti di situ Ceban Yuk. Ceban Yuk. Ya. Nanti di situ ada nomor rekening dan juga kontak person yang bisa dihubungi untuk teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau gabung atau mau sebagai donatur juga boleh banget. Kalau memang teman-teman yang di luar Bandar Lampung mau ikut kegiatan pun bisa banget bareng kita, gitu. Kalau Kak satu lagi, kan itu kita menerima donatur nih, donasi. Yeah. Nah untuk pertanggungjawaban itu seperti apa Kak? Misalnya memberi foto atau seperti apa ke donaturnya? Ya. Ada nggak pelaporan-pelaporannya? Kalau aku sendiri pertama di grup ya. Kita ada grup donatur tuh. Jadi bagaimana kita menerapkan transparansi. Ya. Jadi segala apapun teman-teman ada donasi, langsung aku list di situ berapa donasi yang masuk, semuanya kita total, pengeluaran berapa, terus Jumat pekan ini kita tersedia nasi berapa box, itu semuanya transparansi di grup, dan juga di Instagram pun itu kita share. Donasi yang masuk berapa, yang keluar berapa, sisa kasnya berapa. Jadi benar-benar kita menerapkan transparansi sih Bang, gitu. Iya, karena kan penting juga kan buat Tribuners yang ada di rumah tahu bahwa pertanggungjawaban dari teman-teman Ceban sudah seperti itu gitu loh. Biar lebih terlihat amanah di mata Tribuners. Betul. Karena kepercayaan itu mahal Bang. Iya benar. Terima kasih ya Kak.
Ya Bang, sama-sama Bang. Assalamualaikum. Oh iya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu Tribuners yang ada di rumah, obrolan sore ini bersama komunitas Ceban. Mudah-mudahan Tribuners yang ada di rumah bisa mengambil manfaat. Saya Teguh Prasetyo pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.